Few moments later. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Julita Regina Listek dengan NIM 2001-14007. Saya dari kelas A semester 7, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan memaparkan praktik baik yang saya dapatkan pada saat melaksanakan kampus mengajar angkatan 6 di UPTD SD Impres Bakunase 2. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil yang pertama adalah peserta didik yang kurang bersemangat dalam pembelajaran, di mana peserta didik cenderung diam dan hanya memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, kurang keaktifan peserta didik, seperti bertanya, melakukan diskusi, ataupun merespon pertanyaan dari guru. Yang ketiga, hasil belajar siswa yang masih rendah dan belum sesuai harapan. Yang keempat, model pembelajaran guru yang belum berpihak pada peserta didik. Yang kelima, media pembelajaran guru yang kurang menarik bagi siswa. Nah, dari latar belakang masalah yang tersebut sehingga guru membentuk suatu model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu penggunaan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi IPAS tentang jaring-jaring makanan di UPTD SD Impres Bakunase 2. Nah, tujuan dari penggunaan model pembelajaran tersebut yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi IPAS tentang jaring-jaring makanan di kelas 5 SD Impres Bakunase 2. Yang kedua, untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dalam kelas. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut ada pun beberapa tantangan. Yang pertama, waktu yang terbatas untuk menyelesaikan keseluruhan sintaks yang dibuat oleh guru. Yang kedua, peserta didik yang belum aktif dalam diskusi, di mana perubahan gaya belajar pada siswa membuat siswa serta-merta tidak aktif, masih kaku dalam melakukan diskusi bersama teman yang lain. Yang kedua, keterbatasan sarana prasarana. Yang keempat, peserta didik yang belum percaya diri untuk berbicara di depan. Nah, adapun solusi dari permasalahan. Yang pertama ada pembentukan kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang heterogen, di mana secara karakter maupun kognitifnya agar melatih kemampuan berkomunikasi siswa saat berdiskusi. Yang kedua adalah memberikan peluang kepada peserta didik yang kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaan atau memberikan pendapatnya dan serta memotivasi peserta didik dan membimbingnya dalam belajar. Pada pelaksanaan praktik baik tersebut, adapun kolaborasi yang guru lakukan, yaitu adanya kolaborasi yang baik antara guru dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah, rekan guru sejawat, peserta didik, serta orang tua murid. Nah, refleksi hasil dan dampak yang didapat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang pertama, dampak dari penggunaan media belajar inovatif yang dilaksanakan dalam pembelajaran sehingga menarik perhatian dan fokus peserta didik pada pembelajaran. Yang kedua, proses belajar yang bermakna bagi siswa karena peserta didik dihadapkan secara langsung dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, proses belajar menjadi menyenangkan karena guru mendesain pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memfasilitasi peserta didik melalui penggunaan beragam media pembelajaran. Nah, dari hasil yang didapatkan yaitu peserta didik
hasil belajar peserta didik menjadi meningkat dari sebelumnya sebelum penggunaan model pembelajaran problem-based learning serta penggunaan media pembelajaran. Selain itu, motivasi peserta didik untuk belajar materi IPA dan materi-materi yang lain menjadi lebih meningkat dengan adanya penggunaan model pembelajaran peserta didik, sehingga mendukung siswa untuk lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Demikian video saya tentang praktik baik yang saya laksanakan di UPTD SD Invest Bakunase 2. Sekian dan terima kasih. Nah, seperti media yang telah Ibu buat, ini adalah contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di laut. Nah, yang pertama ini adalah zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan. Kemudian ikan akan dimakan oleh burung camar. Burung camar akan dimakan oleh paus biru. Yang kedua, zooplankton akan dimakan oleh phytoplankton. Kemudian phytoplankton akan dimakan oleh udang. Kemudian terjadi lagi rantai makanan, yaitu udang akan dimakan oleh paus biru. Selanjutnya, phytoplankton akan dimakan oleh udang. Udang akan dimakan oleh ikan. Ikan akan dimakan oleh singa laut. Setelah itu ada juga rantai makanan yang terdapat dalam jaring-jaring makanan ini. Rumput laut akan dimakan oleh kepiting. Kepiting akan dimakan oleh cumi-cumi. Cumi-cumi akan dimakan oleh anjing laut, dan anjing laut akan dimakan oleh paus pembunuh. Selanjutnya, rumput laut akan dimakan oleh kepiting. Kepiting akan dimakan oleh cumi-cumi. Cumi-cumi akan dimakan oleh penguin, dan penguin akan dimakan oleh singa laut. Jadi, ini adalah contoh sederhana dari jaring-jaring makanan yang terjadi di laut. 1, 2, 3. Nah, sekarang Ibu akan menuliskan rantai makanan yang terdapat dari jaring-jaring makanan yang telah kita lihat dari media ini. Ayo, Marsha, mari deh. Jangan Marsha dan Jen bantu Ibu sebutkan rantai makanan yang terdapat. Sudah ya? Yang pertama ada zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan, dan ikan akan dimakan oleh burung camar. Burung camar akan dimakan oleh Paus. Singa laut. akan oleh singa laut. Yang kedua, Singa laut akan dimakan oleh paus bola. Zooplankton akan dimakan oleh zooplankton akan dimakan oleh phytoplankton. bukannya phytoplankton yang dimakan. Zooplankton baru phytoplankton duluan. Zooplankton dimakan oleh phytoplankton. Kemudian phytoplankton akan dimakan oleh udang. Tuh nanti kita lihat. Udang akan dimakan oleh paus biru. paus biru. Paus otak ini itu adalah sebutan lain dari paus pemburu. Yang ketiga ada Rumput laut rumput laut dimakan oleh
Cumi-cumi dimakan oleh anjing laut. Anjing laut dimakan oleh paus pembunuh atau Anjing laut dimakan oleh paus paus buta. rumput laut Yang keempat, rumput laut. dimakan oleh kepiting. Laut dimakan oleh kepiting. Kepiting dimakan oleh cumi-cumi. Cumi-cumi dimakan oleh Oleh pinguin. pinguin. Pinguin dimakan oleh Singa laut. singa laut ya. Singa laut. Singa laut bisa